Assalamualaikum, balik lagi sama aku Afina. How are you guys? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Kali ini aku mau bahas tentang bencana yang mungkin kalian semua udah tahu ya. Lewat TikTok, lewat berita, lewat Instagram. Yap, bener banget. Yang sedang terjadi di Indonesia yaitu bencana erupsi Gunung Merapi yang memakan cukup banyak korban. Tapi sebelum aku mulai pembahasannya, aku mau menyampaikan my deepest condolence untuk para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga para korban yang tidak selamat diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk para keluarga yang ditinggalkan pun diberi ketabahan dan kesabaran. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Guys, kalian pasti udah tahu ya kalau negara kita itu banyak banget dikelilingi gunung berapi. Dan 127 diantaranya itu masih berstatus aktif. Wilayah Indonesia yang terletak di zona Ring of Fire ini membuat negara kita menjadi negara ketiga dengan jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia. Karena ini jugalah banyak terjadi erupsi gunung api di Indonesia. Gak terkecuali ya Gunung Merapi yang berlokasi di Pulau Sumatera bagian barat ini dengan ketinggian 2.891 meter. Letusan Gunung Merapi di tahun ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Tercatat sudah 5 kali Gunung Merapi aktif dan meletus. Yang pertama terjadi pada tanggal 8 September 1830. Dilaporkan Gunung Merapi mengeluarkan awan yang berbentuk kembang kol abu-abu kehitaman dengan ketebalan 1.500 meter di atas kawah, disertai dengan suara gemuruh yang sangat keras. Yang kedua, pada tanggal 30 April 1979, Gunung Merapi kembali meletus dan memakan korban sebanyak 60 orang, dan 19 orang pekerja penyelamat terperangkap oleh tanah longsor. Letusan ini pun dikatakan mengeluarkan batu dan lumpur yang menyebabkan kerusakan sedikitnya pada 5 daerah kawasan pemukiman penduduk setempat. Ada lagi nih, di tahun 2011 hingga awal tahun 2014, Gunung Merapi kembali menampakkan aktivitas melalui letusan yang menyemburkan abu dan awan hitam. Bahkan, semburan abu ini terbawa angin ratusan kilometer jaraknya hingga mencapai Kabupaten Padang Pariaman. Lalu, pada tanggal 26 Februari 2014, Gunung Merapi meletus pada pukul 4:15 sore yang melepaskan material pasir, tefra, dan abu vulkanik ke wilayah Kabupaten Tanah Datar dan Agam. Letusan ini membuat Gunung Merapi menjadi siaga level 2. Akibatnya, dalam radius 3 km dari pusat kawah harus dikosongkan. Nah, yang terbaru dan yang akan kita bahas adalah letusan erupsi yang terjadi di tanggal 3 Desember 2023 ini, guys. Jadi masih sangat baru. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi? Kok bisa ya ada sejumlah pendaki yang terjebak di sana? Kalau kalian penasaran, kita langsung aja bahas kejadiannya. Jadi menurut sejumlah artikel-artikel yang aku baca, Gunung Merapi tuh sudah berstatus waspada atau level 2 sejak tahun 2011. Gunung Merapi ya guys, bukan Gunung Merapi, itu beda. Tapi di tanggal 7 Januari 2023 kemarin, aktivitas erupsi Gunung Merapi mengalami peningkatan pada pukul 6:11 pagi, waktu Indonesia Barat. Sehingga pihak berwenang tuh menutup sementara jalur pendakian. Namun, gak lama Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA membuka kembali jalur pendakian, meski statusnya masih berstatus waspada. Nah, PLH BKSDA Sumatera Barat yaitu Dian Indriati mengatakan pihaknya memberi izin karena adanya kesepakatan dengan semua pihak terkait, termasuk Pemda. Dan karena sejak keluarnya izin pendakian tersebut di bulan Juli, tidak ada catatan adanya aktivitas yang signifikan pada Gunung Merapi ini. Ditambah lagi catatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menunjukkan bahwa tidak ada gempa vulkanik atau erupsi di Merapi selama 2 pekan sebelum kejadian. Jadi memang terlihat aman-aman aja guys. Mungkin itulah yang menyebabkan perizinan dikeluarkan. Dan juga karena itulah masih banyak orang yang mendaki Gunung Merapi ini. Karena ya nggak ada larangan juga gitu guys. Lalu sampai pada tanggal 3 Desember kemarin tiba-tiba
tiba-tiba terdengarlah letusan yang sangat keras. Awalnya, salah satu warga yang tinggal dengan jarak 10 km dari Gunung Merapi ini mengira kalau dentuman letusan itu adalah suara gempa karena ya tidak ada tanda-tanda erupsi atau peringatan apapun sebelumnya. Jadi dikiranya suara dentuman itu ya gempa, bukan karena erupsi. Tapi saat ada hujan abu dan bau belerang yang sangat menyengat, barulah terkonfirmasi kalau suara letusan itu tuh akibat dari erupsi Gunung Merapi. Padahal nih guys, warga tersebut kan lokasinya cukup jauh dari Gunung Merapi ya, tapi suara dari letusan itu tuh terdengar sangat keras dan jelas oleh warga di sana. Kebayangkan sekeras apa suaranya. Nah, ketidaktahuan tentang adanya erupsi karena tanda-tanda yang tidak terdeteksi sejak awal, serta nggak adanya persiapan apapun, membuat 75 pendaki dilaporkan terjebak saat erupsi Gunung Merapi ini terjadi. Berdasarkan data kantor SAR Kota Padang, 52 pendaki ditemukan dalam keadaan selamat. Tapi sayangnya sebanyak total 23 pendaki ditemukan meninggal dunia. Salah satu korban yang selamat bernama Zafirah Zahrim Febrina, yaitu mahasiswi yang biasa dipanggil Ive ini, viral setelah dirinya membuat video yang menunjukkan hampir seluruh tubuhnya tertutup abu vulkanik. Ibu, tolong Ive, Bu, ini keadaan Ive sekarang. Ive juga sempat mengirimkan voice note ke ibunya, memakai HP yang tergeletak di sana karena HP-nya tuh hilang gitu guys. Dia mengirimkan voice note ke ibunya untuk meminta tolong dikirimkan bantuan. Bu, Ive udah gak kuat Bu. Badan Ive menggigil. Kepala Ive berdarah, tangan Ive patah. Bu, tolong cariin bantuan. Bu, baterainya udah lemah, kalau Ive gak aktif. Cari aja Ive di titik terakhir. Dan jalan lurus ke depannya. Dalam voice note itu, Ive menjelaskan bahwa ia mengalami luka di bagian kepala dan juga patah tulang di bagian tangan. Diketahui, Ive menjadi salah satu korban yang selamat saat dievakuasi oleh beberapa anggota TNI dan beberapa relawan. Nggak usah tidur, jangan tidur ya. Jangan tidur ya. Nggak jauh lagi. Pokoknya harus lawan mota aku. Nggak jauh lagi. Dulu dah. Nah, udah. Ada juga nih guys, korban yang bernama Yasirli Amri. Kalian udah pasti tahu ya nama Yasirli Amri ini. Videonya juga sama, viral. Video tersebut juga menunjukkan kondisinya yang terlihat sudah lemas. Bahkan kelihatannya tuh udah sulit untuk bernafas gitu guys. Kayak sesak gitu. Hingga terlihat juga Yasirli kayak terlihat udah pasrah aja gitu guys sambil tiduran, sambil di video. Dan tambah sedihnya lagi saat dievakuasi ini Yasirli tidak bisa terselamatkan. Korban lainnya adalah seorang ibu yang bernama Novita Intansari yang berumur 39 tahun dan anaknya yang bernama Wahlul Alde Putra berumur 19 tahun. Ibu dan anak ini itu menjadi korban yang juga tidak bisa terselamatkan. Ibu Novita ini sempat membuat video live saat pendakian bersama Yasirli Amri dan Ive ini sebelum erupsi terjadi. Ini anak-anak wak sado kayak kok. Halo guys, ini Ici, ini Ive. Tuh. I mean, this is so sad karena yang aku tahu itu Ibu Novita ini tuh pertama kalinya mendaki dan anaknya juga memperbolehkan itu. Jadi kayak mungkin pikiran itu kayak bisa membuat kenangan gitu sama anaknya Wahlul ini. Jadi harusnya momen mendaki ini tuh menjadi kenangan yang indah gitu ya antara Ibu Novita dan Wahlul. But it turned out menjadi momen terakhir untuk mereka. Dan kabarnya ibu dan anak ini ditemukan meninggal dalam posisi saling berpelukan. God, may they rest in peace. Ditemukan juga nih guys, ada 4 orang pendaki laki-laki yang jasad-jasadnya tuh terlihat sedang saling berpelukan. Dan ternyata ada 1 orang perempuan di tengah. Jadi 4 orang laki-laki ini berpelukan, seakan-akan mereka tuh sedang melindungi teman perempuannya tersebut yang ada di tengah. Dan jasad-jasad yang ditemukan ini diketahui masih dalam keadaan utuh,
meskipun terdapat luka bakar sekitar 50-60%. Sedih banget ya guys, kayak mereka tuh dalam keadaan genting pun masih berusaha untuk menolong teman perempuannya, untuk melindungi teman perempuannya. Berharap teman perempuannya ini bisa selamat. Para korban erupsi yang selamat maupun yang tidak terselamatkan ini saat dievakuasi memang kebanyakan tuh mengalami luka bakar karena abu vulkanik dan juga mengalami patah tulang, remuk, bahkan kabarnya sampai ada yang kakinya putus karena terkena batu-batu besar yang terlempar saat letusan gunung terjadi. Dan orang-orang yang di sekitarnya ya pastilah gitu terkena batu-batu itu. Nah, ada beberapa pendaki yang selamat menceritakan detik-detik saat erupsi itu akan terjadi. Salah satunya adalah Muhammad Iqbal yang berkunjung ke Kawah Marapi 5 jam sebelum erupsi terjadi. Iqbal mengatakan bahwa dia tuh sempat menghabiskan waktu 30 menit di pinggir kawah pada hari Minggu tanggal 3 Desember, sekitar pukul setengah 9 sampai jam 9 pagi. Di saat itu, tiba-tiba Iqbal mendengar bunyi air mendidih dari dalam kawah. Namun, because he didn't know whether it was normal or not, dia nggak tahu, Iqbal nggak tahu nih kalau suara air mendidih itu tuh normal atau enggak. Jadi, ya Iqbal tuh nggak kepikiran apa-apa, jadi dia tenang-tenang aja. Lalu, sekitar pukul 12 siang, saat Iqbal turun dari puncak, dia mendengar nih banyak suara monyet gunung dari atas yang kayak teriak kenceng banget gitu sampai terdengar di pos 4. But again, di situ pun Iqbal masih nggak ada firasat apapun. Karena mungkin ya mengingat dia tuh lagi ada di gunung, terus mungkin di sebelah mananya ada hutan atau apa gitu. Jadi ya ngiranya ya itu normal-normal aja gitu. Ada binatang, ada monyet di gunung dengan suara seperti itu. Tapi nih guys, saat sampai pos 1 yang lokasinya udah deket ke perkebunan warga, tiba-tiba Iqbal mendengar bunyi gemuruh dan dentuman yang keras. Iqbal juga melihat nih para ibu-ibu petani lokal yang berlari sambil berteriak, "Lari nak, lari, gunung akan meletus." Bahkan nih ibu-ibu petani di sekitar sana juga menambahkan kalau Gunung Merapi nggak pernah meletus sampai sebesar ini. Iqbal pun bilang kalau seandainya dia telah turun beberapa jam aja, mungkin dia juga akan menjadi korban dan terkena dampak dari erupsi tersebut. Oh my god. Can you imagine kayak warga-warga lokal di sana aja, ibu-ibu petani di sana aja tuh bilang kalau dentuman itu, letusan itu tuh gak pernah sebesar itu sebelumnya gitu. Orang-orang yang di bawah loh, yang udah di bawah gunung, mendengarnya sekeras itu. So can you imagine para korban yang terjebak di atas, ataupun mungkin yang tadinya tuh udah mau turun tapi gak bisa karena erupsinya udah keburu terjadi. Can you imagine how scary it was for them? Dan seberapa paniknya mereka saat itu terjadi. I mean, cuman ngebayanginnya aja udah tough banget. Apalagi sama korban-korban yang mengalaminya langsung. Saat kejadian ini berlangsung, akhirnya pihak berwenang mengerahkan bantuan untuk mencari para korban yang selamat dan yang tidak terselamatkan. Hingga pada akhirnya di tanggal 7 Desember 2023, proses evakuasi pun resmi diakhiri dari konfirmasi pihak berwenang yang mengatakan bahwa semua korban yang hilang sudah ditemukan. Jadi itu guys, awalnya waktu pas pihak berwenang mencari korban-korban yang hilang, yang tercatat ya, korban tercatat yang 75 orang itu, pihak berwenang mencari dan akhirnya ketemu, tinggal satu lagi ini, tinggal ada satu korban yang belum diketemukan. Nah, pada tanggal 6 Desember, akhirnya korban terakhir ini ditemukan. Tapi sayangnya, korban tersebut tidak bisa terselamatkan. Nah, dengan korban terakhir yang ditemukan tidak selamat, akhirnya pada tanggal 7 Desember, resmilah pencarian ini diakhiri. Menurut kabar yang aku tahu, korban-korban survivors yang selamat sudah dirawat di rumah sakit dan bahkan ada yang sudah bisa pulang. Segitu aja informasi yang aku bisa share mengenai kejadian erupsi Gunung Merapi ini. Kalau kalian punya informasi terbaru, kalian boleh banget untuk sharing di komen. Dan I'm so sorry kalau misalkan ada informasi yang mungkin belum lengkap atau ada berita yang mungkin kurang tepat yang aku sampaikan tadi. Sekali lagi aku turut berduka cita dan berdoa untuk semua korban. Semoga mereka semua diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk para survivors dari bencana ini, semoga mereka lekas sembuh fisik maupun mentalnya. Karena I'm sure pasti kejadian ini sedikit banyaknya akan membuat trauma ya. But I know you guys are so strong karena kalian udah mengalami hal-hal yang berat sebelumnya. So I'm sure you guys will go through this too. Untuk kalian yang nonton, thank you for watching and don't forget to subscribe, like, dan share ya. I'll see you guys in the next video. Bye!